Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuni Nurfita Ramadini, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTSN 7 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Oke, udah makan belum ini? Udah sarapan? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek kelengkapan dulu ya. Oke, siap? Cek kelengkapan siap? Siap. Oke. Afika Dian. Oke. Aulia Fitri. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke, nah udah lengkap. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sel. Sel itu apa? Unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, kita sebagai organisme ya, itu tersusun atas sel-sel. Nah, contoh misalnya di sekolah kita deh. Sekolah kita itu ibaratkan satu sel misal. Ya. Nah, mulai dari kepala sekolah sebagai nukleusnya, inti selnya yang punya cara mau dibawa kemana sekolah ini ya. Terus yang lain, guru-guru yang lain, siswa-siswa yang lain memegang peranan sebagai organel-organel sel yang lain. Terus kemudian pagar sekolah kita di luar ini sebagai membran plasma. Organel-organel yang di dalamnya tidak kocar-kacir keluar-keluar ya. Makanya perlu ada pagernya. Oke. Pengertian sel. Yaitu tadi adalah unit terkecil dari kehidupan yang membentuk hidup. Seperti inilah penampakan sel hewan. Nah, nukleus berisi informasi atau materi genetik yang berisi apa? DNA dan RNA. Tadi sudah buku dijelaskan tentang bagian-bagian sel hewan, ya. Nah, sekarang buku ini punya quick quiz, punya game. Oke, jadi nanti kalian membentuk kelompok, kalian akan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 nanti berkumpulnya di sini, ya. Kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Nah, kita akan membuat estafet. Ya, jadi yang maju satu orang per kelompok. Di sini sudah ada flashcardnya. Jadi kalian akan mencocokkan mana gambar yang cocok dengan namanya. Ya, namanya ditempel di sana. Kemudian fungsinya apa? Ditempel di sana. Oke? Oke, dan majunya harus satu-satu. Nanti yang paling cepat dan paling tepat akan buku ini kasih hadiah. Ya, jadi kelompok 1 mengisi di kolom yang ini. Ya, kelompok 2 mengisi di kolom yang ini. Kelompok 3 mengisi di kolom yang ini. Aduh. Oke, paham? Siap? Sudah siap? Oke. Dimulai dari sekarang. Oke, kelompok 2.
Oke, stop. Kelompok U2 udah selesai. Yang lain silakan kembali ke tempat masing-masing. Nukleus tugasnya berfungsi sebagai informasi genetik DNA, betul? Betul. Membran plasma memisahkan bagian sel dan lingkungan luarnya, betul? Betul. Berarti yang menang yang mana? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2. Raisa. Oke, selamat. Tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa, yang kalah nggak apa-apa. Kita berarti perlu belajar lagi. Dari yang udah kita pelajari tadi, termasuk quiz-quiznya. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Apa? Mengetahui apa aja yang dalam tubuh kita. Iya, mengetahui apa aja sih yang ada di dalam tubuh kita. Ya, terus kedua kemudian mengetahui apa? Bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel tuh ada apa aja sih? Terus fungsi-fungsi sel. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, bagus. Ya, makin mensyukuri kita bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita tuh kompleks sekali sih, gitu ya kan? Kita tuh punya sel, berjuta-juta, bermiliar-miliar sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, selama kita belajar tadi, apa kesan yang kalian dapatkan? Seru, senang, apa lagi? Asik, happy, gembira, sinonim semua itu. Ada kesulitan selama kita belajar tadi? Happy? Setelah kalian tahu itu tadi, ya, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Setelah kalian tahu bagian-bagian sel, setelah kalian tahu di dalam tubuh kita tuh ternyata tersusun dari banyak-banyak sel, bermiliar-miliar sel, apa yang akan kalian lakukan? Menjaga apa? Menjaga sel-sel dalam tubuh kita, ya, agar pertumbuhannya tidak menjadi pertumbuhan yang abnormal. Ya, karena kalau pertumbuhannya abnormal akan menjadi sel kanker. Ya, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita, juga ikut menjaga kesehatan sel-sel tubuh kita. Gimana caranya biar sehat? Jaga pola makan, jaga pola tidur, olahraga, apa lagi? Depan sehat dengan sempurna. Iya. Makan makanan yang bergizi, terus Yang memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. memenuhi pola gizi harian kita, ya. Berarti boleh nggak minum boba? Boleh, tapi dibatasi. Nggak boleh banyak-banyak. Berarti makannya apa? Yang tinggi protein dan tinggi serat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Mari terus berinovasi demi pendidikan Indonesia yang lebih maju.